Melihat pemandangan di Lembah Lohe dan saya habiskan waktu sekitar 3 jam di lembah ini. Akhirnya saya bergegas untuk siap-siap turun ke Danau Tandralili. Meski saya masih merindukan tempat ini, paling tidak sudah terbayarkan di hari ini. Mungkin di lain waktu saya akan datang lagi. Setelah berfoto di triangulasi sekitar jam 1:24, saya melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Danau Tandralili. Dan perkenalkan, saya punya teman baru, kawan. Sekarang kami menuju perjalanan pulang dari berangkat dari Lembah Lohe. Dan saya punya kenalan baru. Siapa namanya nih? Sofyan. Siapa? Sofyan. Sofyan. Di belakang saya Vina. wih, mantap. Yang di depan ada. Mantap. Di sini saya punya kenalan baru, di mana kami baru kenal di jalur pendakian. Salah satu dari mereka menyapa saya bernama Sofyan. Sempat kami bertukar pengalaman pendakian, berbagi informasi tentang Gunung Hutan. Mereka berjumlah 6 orang, 2 diantaranya tidak bisa lanjut ke Lembah Lohe karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Jadi hanya mereka berempat yang lanjut, yaitu Sofyan, Fahmi, Adam, dan Vina. Mereka ramah, ya semoga saja kita bisa atur jadwal agar bisa nanjak bareng di pendakian selanjutnya. Oh iya, entah kenapa ketika dalam pendakian saya melihat mereka yang lagi bergandengan tangan, kayak romantis sekali. Tahu-taunya mereka tuh cuman berteman. Hahaha, ngaco pikiranku, kawan. Kurang dari 3 menit saya melewati Danau Merah. Danau Merah memiliki shelter yang membuat teman-teman bisa istirahat di sini. Untuk turun dari lembah mungkin sedikit lebih cepat, tapi inilah bagian dari kelemahanku. Setiap turun gunung pasti lututku terasa nyeri. Jadi ya, saya tetap hati-hati, kawan. Di sini kita bisa melihat perbedaan kecepatan jalan. Saya pun tertinggal mereka yang masih kuat, sedangkan aku sangat berhati-hati untuk melangkah. Maklum, aku pernah cedera patah kaki beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah kaki normal kembali tanpa operasi, hanya saja bermasalah di persendihan. Lututku belum bisa berjalan lebih lama. Ada sesuatu tanda yang saya rasakan ketika sudah nyeri. Saya langsung berhenti sejenak. 2 menit kemudian barulah lanjut lagi. Ya seperti itulah seterusnya. Jadi saya tidak bisa ngebut jalannya. Sepertinya di pendakian ini saya sedikit beruntung. Karena cuaca cerah, kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali. Terlihat jelas puncak Bawah Karaeng dan jajaran punggungan pos 8 yang sering terjadi longsor. Saya jadi khawatir beberapa tahun kemudian, kawan. Dari Lembah Lohe. Berjalan santai dari shelter dekat Danau Merah ke shelter ini sekitar 20 menit dan di sini kami istirahat dulu, kawan. Mantap. Kita lanjut lagi dari shelter 3 ke shelter 2. Lanjut perjalanan sebelum kemalaman, jujur saya belum tidur. Semalam juga tidur kurang baik karena lupa membawa SB, jadi ya kedinginan dong. Apalagi di musim kemarau, suhu di gunung tuh lebih dingin kebanding di musim hujan. Melewati 3 penurunan dan jalur bebatuan, itulah yang membuat saya sedikit lambat. Karena saya sangat berhati-hati untuk memilih pijakan, kawan. Takut keseleo, hehehe. Melewati penurunan yang kedua, di sini kita bisa melihat pemandangan dari kejauhan Danau Tandralili. Setiap melihat pemandangan seperti ini, sesekali rasa lelah terobati. Dan sebentar lagi kami memasuki hutan pinus. Sebelum sampai di Danau Tandralili, akan kami melewati hutan pinus, di mana pada saat nanjak di jalur ini kebanyakan pendaki chaos atau jatuh mental. Semangat. Karena tanjakannya yang panjang, jadi pada saat turun, ya pastinya lebih melelahkan lagi. Sesekali terpeleset jika tidak berpijak yang tepat, karena kondisi jalur bebatuan, berdebu, dan berpasir. Tidak bisa kubayangkan ketika musim hujan di sini. Harus hati-hati, guys. Jangan sampai keseleo. Di bawah nih. Sebentar lagi kita akan sampai di Danau Tandralili.
Pemandangannya ini. Jam 2:34 saya sampai di Danau Tandralili. Jadi perjalanan saya dari Lembah Lohe ke Danau Tandralili sekitar 1 jam 10 menit. Perdana, gengs. Citaua sampai. Citaua. Sampai Citaua. Trekking tengah malam. PP lagi. PP. Tapi mantap. Mantap. Bisa diulang lagi. Di tempat camp, kami istirahat terlebih dahulu karena pendakian ini pun tidak memburu waktu. Sekarang jam 5:02, barulah saya melanjutkan perjalanan ke pos registrasi. Sengaja baru jalan karena habis istirahat, dan kami makan dulu sekaligus tunggu cuaca yang adem-adem. Karena sangat berekomendad banget untuk melakukan perjalanan di sore hari, karena sepanjang jalur ini masih gersang kawan. Kalau jalan sore kan udaranya sudah sejuk. Jam 5 mulai pendakian ke pos registrasi. Istirahat lebih lama terasa otot menjadi kaku. Sempat kepikiran mau camp lagi. Pemandangan Gunung Bawah Karaeng dengan cuaca yang cerah sangat indah. Biasanya di sore hari kabut sudah mulai turun, tapi kali ini tidak. Seperti Melangkah secara perlahan, kepikiran jalur yang saya hadapi lagi, di mana kita melewati jalur 3 bukit. Di sebelah kiri, jalur adalah tebing yang menjulang tinggi sampai ratusan meter. Di sebelah kanan terdapat jurang, terlihat sungai dari kejauhan. Terdapat sedikit longsor di jalur pendakian ini, sekitar 50 meter. Dan di sini kami sangat berhati-hati, jangan sampai terpleset. Nanjak tipis-tipis, akhirnya sampai juga di punggungan dengan jalur sedikit menurun dan landai. Kita bisa melihat pemandangan di sebelah kanan. Entah mengapa di sore ini Gunung Bawah Karaeng terlihat cantik sekali, membuat saya mengatur jadwal untuk menaikinya. Kali ini saya melewati jalur penurunan yang paling ekstrim di jalur ini, di mana karena berada di atas ketinggian yang membuat sedikit deg-degan. Sebelah kanan jurang tanpa pembatas, jadi pastinya pijakan harus tepat kawan. Setelah penurunan, jalur kembali landai. Sesekali menyeberangi sungai kecil, menghirup udara yang sejuk, pikiran menjadi segar. Matahari mulai terbenam, untuk istirahat pun tak terpikirkan. Di mana selama masih bisa jalan, ya lanjut saja, karena di saat jalan malam jarak pandang terbatas kawan. Tanjakan terakhir menuju ke pos registrasi terlihat di depan mata, namun menjulang tinggi kawan. Setelah tanjakan ini jalur sedikit landai dan lanjut penurunan dengan kondisi jalur bebatuan. Di sini kita sangat berhati-hati di mana terdapat banyak batu besar. Jam 7:11 saya pun sampai di pos registrasi, dan pastinya kita melapor kembali kawan agar petugas yang jaga di pos registrasi ini mengetahui keberadaan kita bahwa kita sudah pulang. Karena jika tidak melapor pasti petugas pos registrasi akan naik untuk mencari kita. Jadi perjalanan saya dari Danau Tandralili ke pos registrasi sekitar 2 jam lewat 9 menit. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga saya diberikan waktu untuk melakukan perjalanan di tempat lainnya. Salam Rimba Adventure melaporkan.